defend gitu, masih menutup diri gitu. Nah, kalau konseling itu intinya komunikasi dalam konseling itu intinya komunikasi, itu kalau dia masih ada barrier, ada penyekat, ini kan kita nggak mungkin masuk ke privacy-nya dia gitu. Jadi kalau sebelum memastikan apakah dia tipenya seperti itu, mestinya kan kita bangun dulu trust gitu ya. Mungkin dia ada pengalaman masa lalu yang tidak mengenakan gitu. Ada contoh begini gitu ya. Kenapa saya contoh ini? Itu dulu ada seorang konseli, itu konsultasi kepada seorang apakah dia ini zaman dulu ya. Ini gurunya ini memang berlatar BK atau bukan gitu ya. Waktu itu saya nggak karena kan dulu ada guru-guru yang kehilangan mapel gitu ya, keterampilan apa gitu, itu kan mata pelajarannya hapus, dia ke BK, ada keterampilan teknik atau apa gitu, itu dilarikan ke BK, sehingga BK itu kan semacam penampungan waktu itu gitu. Nah kalau begitu dia melakukan konselingnya ya asal melakukan konseling. Nah ternyata konseling ini semangat gitu, apa yang dialami, dipikirkan, dirasakan yang sifatnya private gitu ya, itu ternyata disampaikan ke guru lain, sehingga guru lain ini negur anak itu. Nah kalau seperti ini ya, trust-nya akan hilang, akan rendah gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin ada barrier, masih ada penyekat. Mampu nggak kita menembus itu kalau memang itu ada barrier gitu. Nah kemudian kalau memang itu akhirnya konseling memang benar-benar tertutup gitu ya, itu kan teknik kita tetap teknik direktif gitu ya. Mungkin agak kita yang mendominasi pembicaraan, tapi nanti kan dia tetap 1, 2, 3 kalimat itu dia akan muncul kok. Pengalaman saya melakukan konseling gitu, memang tidak sebaik gitu ya. Kalau konselingnya juga asertif gitu ya. Gitu. Sehingga pesan yang kita berikan masuk ke privacy-nya, dia menyampaikan pesan pada kita, terjadilah komunikasi aktif gitu. Nah, bagi saya memang kalau memang itu yang terjadi, orangnya memang tertutup, ya kita pakai tekniknya kan direktif gitu ya. Itu. Tapi memang kalau dilihat dari kualitas hubungannya, memang konselornya jadi yang dominan gitu ya. Tapi itu kalau itu yang terbaik maksimal kita lakukan, ya nggak apa-apa gitu. Bagi saya gitu. Penjenengan boleh saja tidak setuju gitu ya. Karena kita sudah berusaha membongkar barrier gitu ya. Penyekat tadi itu nggak bisa gitu ya. Nggak bisa ya Pak boleh buat kan. Lain pelatihan Pak. Gitu. Lalu yang berikutnya gitu ya. Bagaimana memadukan konseling kearifan lokal, berbasis kearifan lokal dengan baik, jadi bagaimana memadukan konseling berbasis kearifan lokal dengan konseling realitas. Nah, mungkin ada prinsip-prinsip yang sama dari konseling realitas. Salah satunya tadi ada prinsipnya bahwa seseorang itu pasti dalam setiap rentang kehidupannya itu ada kebutuhan tunggal yang selalu hadir, yaitu kebutuhan untuk sukses. Lalu kenapa orang tidak sukses alias gagal? Karena orang ingkar tanggung jawab. Nah kalau nilai itu, maka tugas konselor nanti adalah membangun kembali